atas, maka kecepatannya akan semakin melambat. Nah, kalau benda itu di titik paling atas, maka kecepatannya menjadi 0. Itu dipengaruhi oleh daya gravitasi. Kemudian, ketika benda tersebut jatuh, maka benda itu akan terjun bebas atau sangat cepat. Beberapa titik sehari-hari seperti kecepatan yang tembak bulan dan bawah ke atas, terus air mancur, terus payung, itu karena ke atas dulu baru bawah, terus servis bulan tenis. Dan ciri-ciri dari gerak vertikal ke atas, satu yaitu benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Yang kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Tiga, kecepatan benda berubah secara teratur. Ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur. Yang keempat, kecepatan benda pada ketinggian maksimum sama dengan 0. Kelima, benda mengalami perlambatan. Di gerak vertikal ke atas ini memiliki beberapa rumus, yaitu PT sama dengan PO kurangi gravitasi dikali waktu. Yang kedua ada Y sama dengan yang kedua ada rumus ini Y sama dengan POT dikurangi setengah dikali gravitasi waktu kuadrat. Yang ketiga ada PT kuadrat sama dengan PO kuadrat dikurangi 2 kali gravitasi kali Y jarak. Ketiga, untuk yang pertama PT sama dengan PO digunakan untuk mencari kecepatan akhir dari suatu benda. Yang kedua ada Y untuk mencari menghitung ketinggian benda berdasarkan waktu. Misalnya ya berapa tinggi suatu bola setelah 2 second atau 2 detik. Yang ketiga ada PT 2 sama dengan PO2 dikurangi 2 kali gravitasi kali ketinggian. Itu untuk menghitung kecepatan akhir tanpa diketahui waktu. Ada rumus satu lagi. Ini untuk menghitung kecepatan akhir. Untuk lebih jelasnya ditunggu contoh soalnya.
tempat dengan kecepatan 30 meter per second. Tentukan A. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. B. Ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola. Untuk 1A, kita gunakan rumus yang pertama. BTVO dikurangi G kali T. PT sama dengan VO dikurangi G kali T. Untuk kecepatan akhir suatu benda sudah dipastikan 0. Untuk VO kecepatan awal soal 30 meter per second dikurangi gravitasi. Karena di soal tidak dicantumkan berapa gravitasinya, kita menggunakan gravitasi standar internasional. Sebelum gravitasi dikurangi waktu sebelum diketahui. Pindah luas 30 dipindah ke kanan menjadi minus 30. Sama dengan minus 10 T. Minus 10 T juga dipindah ke sebelah. 3 min 30 dibagi min 10 sama dengan T. Jawabannya 3 T. Untuk yang kedua, ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola. Kita biasa bisa memakai dua rumus, tapi kita memakai salah satu. Kita menggunakan rumus yang keempat. Y max sama dengan VO2 dibagi 2 kali gravitasi. Y max VO2 dibagi 2 kali D sama dengan, karena VO sudah diketahui di soal, kita tinggal cantumkan 3014 dibagi 2 kali 10 sama dengan 900 dibagi 20 sama dengan 45 meter. Apakah yang belum jelas dari penjelasan? Terima kasih. Dan apakah ada yang ingin bertanya? Itu bilangnya kalau apel di depan kan pelanggan itu pentingnya ke atas kan. Nah itu kalau ada orang maju bebas di atas itu kan otomatis di ke bawah. Ada yang ingin bertanya lagi saya? Itu beda kelompok. Saya dari kelompok DB, misalnya itu kan 30 kali 10 kali T. Berlaku. Mau bertanya itu kan min 10 toh, pindah luas kok jadi tetap min 10.
Seharusnya vertikal ke bawah. Kan yang lalu di bebas itu kan ada proses naik ke atasnya, yang kita ambil adalah proses naiknya, bukan turunnya. Nanti ada proses Cukup jelas. Seperti pada umumnya di rumus MTK, jika T sama dengan 10T itu seperti satu kesatuan, seperti 10X, 10Y, itu kan yang dipindah cuma depannya aja. Ya, jelas. Seperti satu kesatuan gitu loh, 10T. Seperti satu kesatuan. Kenapa 30 tidak dikali 10 dulu? Karena 10 itu seperti beda sama 30. 30 itu yang 30, yang 10 itu 10T, tidak bisa dikurangkan. Karena beda, jelas. Saatnya jam terbang dimulai. It's time to begin the second lesson. Masukkan rumus SCM kan 30, kan 10, IT ini kan belum kalikan baru masukkan. Tidak diketahui, kita itu mencari T-nya. Iya, tapi kan itu kan belum 10 T, masih 10 kali T. Ya, kan pada awalnya kan juga begitu. Misal kita untuk penjelasan selanjutnya kita gunakan perumpamaan rumus MTK. Kan biasanya kan rumus MTK 10 ada X sama dengan ada 5Y gitu kan. 5Y itu kan juga 5 kali Y. Kan kita pindah luas 10 bagi 5 sama dengan Y, 2 sama dengan Y itu sama kayak ini. Soal nomor 3 dari YLBB min 10 tidak puas, kenapa tetap menjadi min 10? Untuk soal ini juga masuk keterkaitan dengan ini. Kan ini juga satu kesatuan, kalau dipindahkan bukan menjadi penjumlahan tapi menjadi perkalian dan pembagian, karena min 10 dikali T dan depan menjadi dibagi. Itu jelas? Jelas. Pertanyaannya, apa perbedaan dari Y sama Y perbedaan rumusnya? Oke, lanjut. Kami dari GMB ingin bertanya, mengapa kecepatan benda yang dilempar ke atas semakin lama semakin berkurang? Ada lagi?
biasa dan rumus G max. Rumus G biasa digunakan jika waktu sudah diketahui, sedangkan G max digunakan ketika tidak ada kecelakaan waktu. Bila kita contohkan di sini untuk yang G sama dengan VOT dikurangi setengah kali DT2. Karena T sudah diketahui, kita bisa gunakan rumus ini. V0 30 kali 3 dikurangi setengah kali 10 kali 3 wajar 30 kali 3 90 dikurangi setengah dikali 10 9. Karena ada pengurangan dan perkalian, kita gunakan perkalian terlebih dahulu. 90 setengah dikali 10 kali 9 Nah, 90 dikurangi setengah dikali 90, ada yang tahu? Berapa? Setengah kali 90 45. Ya, 45. Untuk Y-nya ketinggiannya sama dengan 45. Itu 9. Nah, jawabannya sama kayak rumus yang belum ada T-nya. Jelas? Jelas. Thank you. Karena ketika benda ke atas itu otomatis akan terdorong ke bawah atau tertarik gravitasi yang ada di pusat bumi. Jadinya semakin tinggi semakin pelan. Jelas? Jelas. Jelas. Apakah ada kelompok yang belum Sudah. Kalau yang ini tambah bertanya. Apa? Kita kasih pertanyaan aja, Kak. Oke. JJP. Mau buat soal baru atau pakai itu? Baru. Kita punya dokter di sini. Berapa menit lagi? Hari itu aku Indonesia.
Iya. Silakan. Boleh. Panas kan? Panas. Sekelompok tak? Kamu nggak apa-apa kalau mau saling membantu. Tenang. Let's koleksi hasil dari kelompok BCD. Dwi melempar bola dengan kecepatan 20 meter per second dan rujukan A itu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tinggi. B ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola. Untuk yang A, kelompok BCD menggunakan rumus yang pertama. PO sama dengan V0 dikurangi D kali T. PE 0 sama dengan 20 dikurangi 10 T. Min 20 dibagi min 10 sama dengan T2. Dan untuk yang B, ketinggian maksimum yang bisa dicapai bola. Kelompok BJB menggunakan rumus yang paling simpel, tidak menggunakan T. Y max sama dengan P0 kuadrat dikurangi 2 kali D. 20 kuadrat dikurangi 2 kali 10. 400 dibagi 20 sama dengan 20 meter. Benar. Untuk latihan soal bisa kalian buka di PPT yang telah kami kirim di grup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan penjelasan maupun tidak keakuratan informasi, mohon bisa dimaafkan.
besar-besarnya.